Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mari Bercerita bersama saya Revi Ridwan Ahmad dan Ibrahim Rafasya Ahmad. Kita akan membacakan buku Pintar Anak Islam Cerita 25 Nabi karya Ruli Nasrullah. Kita akan melanjutkan kisah tentang Nabi Hud alaihissalam. Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?" Surah Al-A'raf ayat 65. Di Jazirah Arab ada suku yang bernama Ad. Letaknya berada di utara Hadramaut. Ad termasuk suku yang tertua setelah kaum Nabi Nuh. Orang-orang di sana terkenal dengan bentuk tubuh yang besar dan tinggi. Dikaruniai oleh Allah tanah yang subur dan sumber air yang mengalir dari segala penjuru, sehingga memudahkan mereka bercocok tanam dan membuat pertanian. Mereka juga menanam bunga supaya tempat tinggalnya terlihat indah. Oleh karena karunia Allah itulah mereka hidup makmur dan bahagia. Dalam waktu yang singkat mereka menjadi suku terbesar di antara suku-suku yang ada di sekitarnya. Seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud pun tidak mengenal Allah. Mereka membuat patung-patung yang diberi nama Samud dan Al-Hattar. Patung-patung itulah yang disembah sebagai Tuhan mereka. Mereka yakin bahwa patung-patung itu bisa memberi kebahagiaan, kebaikan, dan keuntungan. Selain itu, ia dapat menolak kejahatan dan musibah. Mereka hidup penuh dengan kesesatan, sifat sombong, iri, dengki, dan sifat buruk lainnya melekat pada mereka sehingga wajar saja jika hidup mereka tidak tenang. Yang lebih hebat suka menindas yang lemah. Oleh karena itu, Nabi Hud diutus untuk memberi petunjuk. Nabi Hud memulai dakwahnya dengan menunjukkan tanda-tanda wujudnya Allah berupa alam di sekeliling mereka. Ia menyebutkan bahwa alam yang subur dan megah ini adalah ciptaan Allah, sehingga sudah sewajarnya kalau mereka harus menyembah Allah, bukan patung-patung hasil ciptaan mereka sendiri. Nabi Hud juga menerangkan bahwa ia adalah utusan Allah. Ia diberi tugas membawa mereka ke jalan yang benar supaya mereka beriman kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Nabi Hud menjelaskan bahwa ia tidak mengharapkan apa-apa dari dakwahnya. Ia hanya menjalankan perintah Allah, yaitu menyampaikan kebenaran. Jika mereka tidak mau menerima ajakan Nabi Hud, mereka akan ditimpa azab dan dibinasakan oleh Allah. Seperti halnya kaum Nabi Nuh yang telah dibinasakan dengan cara ditenggelamkan. Ternyata ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud itu dianggap telah mengancam mereka. Salah satunya adalah patung-patung berhala mereka akan dimusnahkan oleh ajaran Nabi Hud. Mengetahui hal itu, mereka menolak keras ajakan Nabi Hud. Mereka mengatakan kepada Nabi Hud bahwa ajaran merekalah yang benar karena ajaran nenek moyang itu telah berjalan sekian lama. Jadi mereka merasa sudah melekat dengan ajaran itu. Mereka juga mengutuk Nabi Hud karena dianggap telah menghina berhala-berhala yang mereka sembah. Nabi Hud menjelaskan bahwa ia hanya mendapatkan perintah dari Allah, namun kaumnya tetap menolak, bahkan menghina Nabi Hud. Mereka menganggap Nabi Hud adalah seorang pembohong, padahal mereka tahu selama hidupnya Nabi Hud tidak pernah berbohong. Ia seorang yang jujur dan dapat dipercaya. Aku hanya utusan Allah yang diberi amanah untuk menyampaikan wahyunya. Aku mengajak kembali pada ajaran yang telah diajar oleh nabi-nabi yang terdahulu, karena Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya terlalu lama dalam kesesatan, ujar Nabi Hud menjelaskan kepada kaumnya. Nabi Hud juga meminta kaumnya untuk menggunakan akal sehatnya, memahami kemahakuasaan Allah. Ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa, langit yang menjulang, bintang-bintang yang gemerlapan, gunung-gunung dengan deretan pohon yang subur dan indah menyejukkan. Namun mereka malah menganggap bahwa Nabi Nuh telah dikutuk oleh Tuhan mereka, sehingga Nabi Hud dianggap kacau bicaranya. Akal pikiran Nabi Hud dianggap
tidak normal. Dengan kata-kata yang kasar, mereka menuduh Nabi Hud sebagai pembohong. Lalu mereka pun menantang Nabi Hud untuk membuktikan kebenaran ucapannya, karena mereka sangat meragukan kenabian Nabi Hud. Mereka tidak pernah menghiraukan ajakan dan teguran Nabi Hud. Oleh karena itu, Nabi Hud menyerahkan kepada Allah, dan Allah memberi siksa, yaitu hukuman kepada mereka dengan menurunkan azab. Mereka disiksa di dunia juga di akhirat kelak. Allah menurunkan hukuman dalam dua bentuk. Pertama, berupa kekeringan yang melanda ladang-ladang dan kebun-kebun mereka. Dengan hukuman itu, mereka merasa cemas dan gelisah. Mereka khawatir dan tidak memperoleh hasil dari ladang-ladang dan kebun-kebunnya. Dalam keadaan begitu, Nabi Hud masih berusaha meyakinkan mereka. Nabi Hud mengatakan bahwa kekeringan itu adalah awal dari siksaan Allah, karena Allah telah menjanjikannya, dan Allah masih memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Akan tetapi mereka tetap tidak mau percaya. Bukannya percaya dan taat pada Allah, mereka malah pergi menghadap berhala-berhala. Mereka memohon perlindungan dari musibah kekeringan itu kepada patung-patung sesembahan mereka. Akhirnya Allah menurunkan hukuman kedua. Langit yang tadinya cerah seketika menjadi gelap. Gumpalan awan hitam yang tebal menyelimuti langit. Bukannya takut, mereka malah menyambutnya dengan gembira. Kaum Nabi Hud menganggap bahwa hujan akan segera turun, membasahi ladang-ladang dan menyirami kebun-kebun mereka yang sedang mengalami kekeringan. Melihat sikap kaum Ad yang sedang bersukaria itu, Nabi Hud berkata, awan hitam itu bukanlah awan hitam yang mengandung rahmat, tetapi awan yang akan membawa kehancuran bagi kalian. Allah akan membalas kesombongan kalian. Beberapa saat kemudian, apa yang dikatakan Nabi Hud terbukti. Awan hitam itu menggumpal besar. Gemuruh angin topan menghempas semua yang ada di sana. Orang-orang terlempar jauh, malah banyak yang membentur benda keras. Mereka menjerit dan tidak tahu harus lari kemana. Binatang ternak dan apapun yang berada di sana juga terhempas jauh. Mereka panik dan tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Para suami tidak tahu di mana istri-istrinya berada. Para ibu kehilangan anak-anaknya, sedangkan rumah-rumah menjadi rata dengan tanah. Bencana angin topan itu berlangsung selama 8 hari 7 malam. Sehingga kaum Ad disapu hingga tak ada lagi yang tersisa. Semuanya menjadi pelajaran bagi umat-umat yang akan datang. Sementara itu, Nabi Hud dan para sahabatnya yang beriman mendapat perlindungan Allah dari bencana yang menimpa kaum Ad itu. Setelah keadaan kembali tenang dan tanah telah sunyi senyap, Nabi Hud pergi meninggalkan tempat itu. Ia berhijrah ke Hadramaut. Ia menghabiskan sisa hidupnya sampai ia wafat dan dimakamkan di sana. Kini makamnya terletak di sebuah bukit, jaraknya sekitar 50 km dari kota Siwun. Pesan moral: sejarah telah menjadi pelajaran yang sangat berharga. Orang-orang yang tidak taat dan berbuat maksiat akan mendapatkan azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, kita sudah selesai menceritakan tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Revi Ridwan Ahmad dan Ibrahim Rafasya Ahmad undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, senyum-senyum aja. Dadah. Dadah. Lagi makan dia.